Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Aulia Isfahani Faruqi, NIM 1705708. Kali ini saya akan menjelaskan tentang paper saya yang berjudul Pemanfaatan Media Sosial dalam Meningkatkan Pemasaran Seblak. Yang pertama yaitu abstrak. Perkembangan teknologi informasi di Indonesia dari hari ke hari meningkat sangat pesat. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah satunya yaitu perluasan area cakupan internet, sehingga muncul berbagai macam media sosial dan semakin banyak masyarakat paham dalam penggunaan internet. Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan transformasi bisnis melalui ketepatan, kecepatan, dan efisiensi pertukaran informasi dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, teknologi memiliki peran dalam mendorong keberhasilan pedagang untuk memperluas akses penjualannya. Melihat di lapangan, masih banyak para pedagang yang masih pasif dalam penggunaan media sosial. Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan pemahaman atas manfaat media sosial sebagai alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemasaran produk. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Media sosial merupakan perpaduan antara sosiologi dan teknologi yang dapat memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk saling terhubung secara online, baik dalam hubungan antar individu maupun hubungan antar bisnis. Selain itu, media sosial dapat diartikan sebagai sebuah alat atau media daring yang digunakan oleh setiap orang untuk bersosialisasi atau berinteraksi antara satu sama yang lain. Media sosial berfungsi sebagai penyambung silaturahmi antara satu orang ke orang lain dan sebagai alat untuk mencari informasi. Dalam pemanfaatan media sosial sebagai sarana pemasaran, maka harus terjadi komunikasi agar terjadinya kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli diperlukan adanya kegiatan komunikasi pemasaran untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kegiatan pemasaran dengan menggunakan teknik-teknik komunikasi yang bertujuan memberikan informasi pada perusahaan terhadap target pasaran. Komunikasi pemasaran muncul sebagai suatu bentuk komunikasi yang lebih kompleks dan berbeda. Komunikasi pemasaran melibatkan komunikasi antar pelaku usaha dengan pembeli agar produk yang dijual dapat terjual. Untuk itu, masih banyak penjual yang belum memanfaatkan media sosialnya sebagai sarana untuk meningkatkan penjualan produknya. Salah satunya dari penjual yang belum memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk meningkatkan penjualnya yaitu Seblak dengan nama Akila Seblak. Selanjutnya yaitu metode. Yang pertama, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu wawancara yang di dalamnya terdapat tanya jawab. Berikutnya dilanjutkan dengan bertanya kepada narasumber guna mendapatkan informasi yang akurat tentang produk dan permasalahan yang ada. Selain itu, untuk mengetahui inovasi seperti apa yang diinginkan agar dapat meningkatkan penjualan produk. Selain metode wawancara, terdapat juga metode studi pustaka, di mana peneliti mencari, mempelajari, mengkaji, dan mengumpulkan berbagai sumber data dari literatur berupa buku, website, jurnal, dan lainnya, berguna untuk mendukung data yang ada sehingga data yang dikumpulkan lebih akurat. Yang kedua yaitu metode pelaksanaan program. Dalam metode pelaksanaan program, diawali dengan sosialisasi kepada pedagang seblak yaitu Akila Seblak Hot untuk menyampaikan tujuan dari program yang dilakukan dan melakukan observasi untuk mengetahui kendala apa yang dirasakan dalam memasarkan produk. Dan dilanjutkan dengan memberikan pemahaman tentang pemanfaatan media sosial dalam meningkatkan pemasaran. Kegiatan KKN dilakukan dengan menjelaskan tujuan dari diselenggarakan kegiatan ini kepada penjual. Kegiatan ini bertujuan agar penjual dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan penjualannya menggunakan media sosial. Sehingga dalam memanfaatkan media sosial, diharapkan kegiatan usaha yang dilakukan dapat menaikkan jumlah pemasaran, semakin memperluasnya pemasaran, volume penjualan meningkat, dan biaya pemasaran yang dapat diminimalkan. Kegiatan dilakukan dengan mengobservasi penjual dengan menggunakan WhatsApp. Dari WhatsApp tersebut dipaparkan mengenai tujuan, alur, dan segala hal yang akan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan KKN. Selanjutnya yaitu pembuatan logo yang disesuaikan dengan keinginan pemilik warung. Logo yang dibuat didominasi warna oranye, di mana warna oranye menggambarkan bahwa makanan tersebut memiliki tingkat kepedasan yang dapat disesuaikan dengan keinginan konsumen, sehingga makanan tersebut dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan. Dan pada logo tersebut terdapat gambar seorang ibu yang memakai topi masak, di mana gambar tersebut bertujuan untuk memotivasi kaum ibu bahwasanya tinggal di rumah saja tidak menghalangi kaum ibu untuk berkreasi dan menghasilkan pendapat.
dan dilanjutkan dengan pembuatan akun Instagram baru agar produk yang dijual dapat dikenal dengan nama sendiri. Lalu dilanjutkan dengan menjual produk melalui media sosial berupa WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Sebelum penjualan dilaksanakan, maka dilakukan pembuatan konten narasi. Dalam pemasaran, konten narasi dari sebuah produk dapat menarik perhatian konsumen untuk melakukan pembelian. Dikarenakan, konten narasi merupakan suatu strategi pemasaran yang dibuat oleh penjual untuk menarik minat pelanggan baru maupun pelanggan yang telah memiliki loyalitas terhadap produk yang dijual. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kegiatan ini dilaksanakan secara online, dimulai dari pengamatan tentang masalah yang tengah dihadapi oleh pedagang. Selanjutnya, pembuatan logo dan memperbaiki kemasan berguna untuk memberikan identitas kepada produk yang dijual. Dan tahap selanjutnya yaitu menggunakan media sosial untuk meningkatkan pemasaran produk. Pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan pemasaran produk berupa suatu bentuk pengabdian dalam membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam meningkatkan jumlah pemasaran. Hal ini dikarenakan masih banyak penjual yang belum paham untuk menerapkan pemasaran berbasis digital secara maksimal. Kurangnya maksimal penggunaan media digital, khususnya media sosial dalam pemasaran karena kurang pahamnya penjual akan kemampuan media sosial dalam menarik minat konsumen. Kegiatan ini bertujuan setelah mendapatkan pemahaman terhadap pemanfaatan media sosial dan penerapan media sosial, diharapkan penjual mampu meningkatkan penjualannya dan perekonomiannya sehingga dapat membantu kebutuhan keluarga.